unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu pertama diksi, yaitu pilihan kata. Diartikan sebagai pilihan kata ini adalah sebagai kata yang menggambarkan sebuah cerita. Contohnya, hari ini aku pergi ke pantai. Jadi peletakan kata aku bisa diganti dengan saya. Kenapa? Karena misalkan dalam keadaan yang kondisi yang resmi tidak digunakan kata aku, tetapi diganti dengan kata saya. Nah, jadi kalau hanya cerita seperti biasa saja, itu boleh digunakan dari kata aku. Kemudian kata benda. Kata benda yang dimaksud di sini kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsian. Artinya kata yang sesuatu menunjukkan nama benda atau sesuatu yang dibendahkan. Jadi di dalam kata benda itu ada penjenis, ya. Jadi nanti di poin berikutnya dijelaskan. Kata benda, penjenis dan pendeskripsian. Jadi di sini ada contoh yaitu museum. Jadi museum ini merupakan salah satu tempat penting dalam upaya melestarikan sejarah. Jadi kalimat itu bisa kita tentukan museum itu namanya kata penjenis. Atau dikatakan yang kita jelaskan itu penjenisnya museum. Sedangkan pendeskripsiannya yaitu semua kata-kata yang ada mulai dari definisi itu, misalkan satu tempat yang penting dalam melestarikan sejarah. Berarti itu namanya pendeskripsian. Jadi di PowerPoint ini jelaskan museum kata benda penjenis, sedangkan museum penjelasan museum itu namanya kata benda tentang pendeskripsian, penggambaran tentang museum, atau sering dikatakan objek yang mau dijelaskan itu penjenis, sedangkan kalau kita jelaskan ceritakan itu kata kerja atau verba. Kalau verba adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Kata bekerja yang tergolong diklasifikasikan pemilihan, pembedaan dan sebagainya. Contoh mengumpulkan, merawat, menyajikan serta melestarikan. Nah, jadi di sini di dalam teks hasil observasi kita temukan yang namanya kata kerja. Jadi kata kerja itu kita cari di teks itu ada yang menunjukkan kata-kata kerja yang dihasilkan. Kemudian fakta. Kalau fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau pernyataan yang benar-benar terjadi dan biasanya sulit untuk disangka oleh siapapun karena kenyataan. Jadi nanti contohnya di PowerPoint berikutnya ada penjelasan tentang fakta itu sebenarnya. Jadi di sini di PowerPoint ini ada beberapa mengenai kata kaidah kebahasaan yang ada. Kalimat fakta. Misalkan di sini museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksinya, museum umum, museum khusus. Museum umum adalah museum koleksinya terdiri dari kumpulan bukti, materi manusia atau lingkungan. Jadi di sini kan ada dijelaskan jenis-jenis dari museum itu sebenarnya, dan ada data-data yang mau dijelaskan. Yang dikatakan museum umum apa, dikatakan museum khusus apa gitu. Nah, jadi sudah ada data-datanya. Itu namanya kalimat fakta. Tidak dikarang-karang atau tidak dibuat-buat. Seketika kita mau di tempat itu kita ketemu dengan yang sudah diceritakan di dalam teks ini. Ya, misalkan kita ke museum pasti kita ketemu namanya, alatnya, sejarahnya bagaimana gitu. Jadi itu penjelasan pada kalimat mengenai fakta. Selain itu, yaitu ada istilah. Jadi istilah yang dikatakan di sini istilah ilmiah. Makanya diartikan istilah itu adalah sebuah frasa yang bisa dikatakan simbol atau dalam mengekspresikan yang lain-lain. Jadi di dalam teks hasil observasi kita juga menggunakan istilah. Baik istilah budaya, istilah sosial, istilah kesehatan, dan bisa kita artikan langsung berdasarkan cerita, pengembangan cerita dan konteks cerita yang ada. Kemudian kata ganti, ada kata gantinya. Jadi kata gantinya ini sangat penting dalam kalimat yang ada di dalam teks hasil observasi, seperti museum ini berkedudukan sangat baik, dan kedudukannya adalah ini. Jadinya adalah artinya
kata ganti dari objek atau benda. Selain itu juga ada tanda koma. Tanda koma ini pemisah dari antara kata dengan yang lain atau perhentian sebentar ya jika kita membuat kalimat. Jadi di teks hasil observasi juga menggunakan huruf itu untuk tanda baca koma. Jadi gunanya adalah memisahkan kalimat ya, misalkan antara kalimat satu dan kalimat lain atau kata ini dan kata yang lain. Jadi itu tentang huruf atau tanda baca. Kemudian kata depan yang dimaksud di sini ada 3, ada 2. Pertama di daripada. Di itu ketika kita misalkan di tempat dipisah, sedangkan dikerjakan tidak dipisah. Dan daripada ini kan membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Misalkan saya berhenti ya bekerja daripada tidak fokus, itu artinya atau contoh.